Pertumbuhan output pabrik China melambat ke level terendah dalam 15 bulan dan di saat yang sama penjualan retail mencatat kinerja terburuk sejak berakhirnya kebijakan zero COVID. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan produksi industri China yang tumbuh 4,8% secara year on year pada November 2025 namun menjadi laju terlemah sejak Agustus 2024. Pertumbuhan output pabrik Cina melambat ke level terendah dalam 15 bulan. Sementara penjualan retail mencatat kinerja terburuk sejak berakhirnya kebijakan zero COVID. Menegaskan kebutuhan mendesak Beijing untuk menemukan sumber pertumbuhan baru menjelang tahun 2026. Data Biro Statistik Nasional yang dirilis Senin 15 Desember menunjukkan produksi industri naik 4,8% secara tahunan atau melambat dari 4,9% pada Oktober dan menjadi laju terlemah sejak Agustus 2024. Angka ini juga berada di bawah perkiraan kenaikan 5,0% dalam jejak pendapat Reuters. Sementara itu, penjualan retail yang menjadi indikator utama konsumsi hanya tumbuh 1,3%, terlemah sejak Desember 2022 dan jauh di bawah 2,9% pada Oktober, serta produksi 2,8%. Selain itu, dengan subsidi tukar tambah yang mulai memudar, krisis sektor properti yang berkepanjangan menekan belanja rumah tangga dan investasi industri berisiko memperparah deflasi, serta otoritas Cina selama ini mengandalkan ekspor untuk menopang pertumbuhan. Namun strategi tersebut semakin sulit dipertahankan seiring meningkatnya penolakan mitra dagang terhadap surplus perdagangan Cina yang mencapai sekitar $1 triliun Amerika Serikat, serta upaya sejumlah negara untuk membangun hambatan impor. Sebagai tanda tekanan lanjutan, penjualan mobil tahunan merosot 8,5%, penurunan terdalam dalam 10 bulan, meredupkan harapan pemulihan akhir tahun di sektor yang biasanya mencatat penjualan kuat pada 2 bulan terakhir. Berbagai sumber untuk IDF Channel. Ya, sementara itu pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup melemah di level 8.600-an di perdagangan hari Senin. IHSG terbebani pelemahan dalam saham konglomerasi di tengah rebound signifikan saham perbankan Big Caps. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,13% di level 8.649,66 di perdagangan Senin. IHSG secara intraday cenderung bergerak fluktuatif usai koreksi ke level 8.622,985 dan sempat menguat ke level 8.720,683. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor kesehatan melaju 3,5%, sektor keuangan naik 2,2%, dan sektor barang konsumen non-cyclical menguat 0,5%. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor energi turun dalam 3,45%, sektor infrastruktur koreksi 1,94%, dan sektor barang baku melemah 1,4%. Emiten grup konglomerat tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Adapun beban terbesar atas gerak IHSG, saham DSSA melemah 5,08% di level 100.850 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 19,86 indeks poin. Saham BRMS ditutup melemah 8,54% di level Rp1.125 per saham, beban IHSG di 12,79 poin. Saham Telkom ditutup melemah 2,29% di level Rp3.470 per saham, beratkan IHSG di 8,74 indeks poin. Saham Cuan ditutup melemah 7,11% di level Rp2.350 per saham, beban IHSG di 7,52 indeks poin, dan saham PIAN ditutup melemah 2,61% di level Rp16.800 per saham dan beratkan IHSG di 7,46 poin. Sementara emiten perbankan tercatat menjadi penopang utama kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup menguat 3,78% di Rp8.300 per saham dengan kontribusi 28,37 indeks poin. Saham BBRI melesat 4,13% di level Rp3.750 per saham, topang IHSG di 24,74 indeks poin. Saham BMRI terapresiasi 3,53% di level Rp4.990 per saham dengan sumbangan 14,19 indeks poin.
Dan saham BBNI melonjak 4,72% di level Rp4.440 per saham dengan kontribusi 6,87 indeks poin. Dikutip dari Bloomberg melansir riset Pintraco Sekuritas, IHSG ditutup melemah di level 8.649,66 di Senin. Setelah sempat bergerak di teritori negatif di awal sesi dan bergerak menguat. Adanya rotasi pilihan saham investor dari saham konglomerasi ke saham blue chips, terutama saham perbankan yang sempat membuat IHSG bergerak di teritori positif. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu harga minyak melemah pada perdagangan di hari Senin setelah investor menimbang gangguan pasokan akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela dengan kekhawatiran kelebihan pasokan global serta dampak potensial dari kesepakatan damai Rusia-Ukraina. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 0,92% menjadi $60,56 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangkat West Texas Intermediate yang turun 1,08% ke posisi $56,82 per barrel. Kedua kontrak tersebut anjlok lebih dari 4% sepanjang pekan lalu tertekan ekspektasi surplus pasokan minyak global pada tahun 2026. Adapun ekspor minyak Venezuela dilaporkan anjlok setelah Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker pekan lalu dan menjatuhkan sanksi baru terhadap perusahaan pelayaran serta kapal-kapal yang berbisnis dengan produsen minyak Amerika Latin tersebut. Meski demikian, dampak gangguan pasokan dinilai terbatas oleh ketersediaan minyak yang melimpah di pasar global. Selanjutnya dari bursa global, bursa saham Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan di hari Senin karena investor bersiap menghadapi serangkaian data ekonomi akhir pekan ini sambil menilai laporan tentang kandidat ketua The Fed dan komentar dari para pejabat kebijakan untuk mendapatkan petunjuk tentang prospek suku bunga. Kita lihat data penutupan perdagangan di dini hari tadi, pemirsa. Indeks S&P 500 yang ditutup melemah 0,16% ke level 6.816. Indeks Dow Jones Industrial Average yang terkoreksi 0,09% ke level 48.416 dan Nasdaq Composite yang terkoreksi 0,59% ke 23.057. Dan sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di area positif didorong kenaikan di hampir seluruh sektor dengan perbankan menjadi penopang utama. Kenaikan ini membuka pekan yang syarat agenda keputusan Bank Sentral dan rilis data ekonomi Amerika Serikat yang sempat tertunda. Stock 600 ditutup naik 0,74% menjadi 582,97. Kemudian DAX Jerman menguat 0,18% ke 24.229 dan FTSE 100 Inggris melesat 1,06% ke posisi 9.751.